Pada tahun 1992, sebuah badai Andrew mendatangkan malapetaka di seluruh Mississippi. Saat badai itu melanda timur laut, seorang gadis berusia 13 tahun menghilang. Menurut polisi, dia adalah korban yang tidak menaruh curiga dari seorang penjahat yang tidak berperasaan dan penuh perhitungan, yang menggunakan bencana badai sebagai kedok untuk penculikannya dan kemungkinan pembunuhan. Hari ini kita melihat hilangnya Leo Chi. Leo Chi yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1979 dari orang tua bernama Donald Oh Chi dan Vicky Felton, yang keduanya bertugas di militer. Namun, mereka berdua memutuskan bercerai pada tahun 1981 dan Donald dipindahkan tugas. Sementara Leo Chi yang lahir di Honolulu, Hawaii, dia dan ibunya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Tupelo, Mississippi. Pada akhir Agustus 1992, hujan fenomenal dan angin kencang mengamuk di seluruh Tupelo. Dan pada malam tanggal 26, Lee pergi tidur di kamar ibunya karena takut badai. Keesokan paginya ketika mereka sarapan bersama, mereka berdua mendiskusikan kegiatan hari berikutnya untuk mereka. Lee merencanakan akan pergi ke open house di sekolah menengahnya bersama neneknya, karena semester baru belum dimulai. Dan dilanjutkan malam harinya, juga Vicky dan Lee akan pergi untuk makan di luar. Setelah mereka sarapan dan mendiskusikan kegiatan mereka, Vicky berangkat kerja sekitar pukul 7.30, di mana pagi ini adalah langkah besar baginya karena hari ini adalah pertama kalinya Lee yang berusia 13 tahun ditinggal sendirian di rumah. Dia baru saja menjadi remaja seminggu sebelumnya. Ketika dia tiba di tempat kerja, Vicky mendengar di berita bahwa badai Andrew sedang menuju ke sana dan dia segera menelepon rumah untuk memeriksa Lee. Namun Lee tidak pernah menjawab teleponnya. Dengan panik Vicky mencoba lagi tetapi panggilannya tidak dijawab. Mengetahui ini tidak seperti biasanya bagi Lee, Vicky merasa ada sesuatu yang sangat salah dan meninggalkan kantor pukul 8.30 pagi dan langsung pulang ke 105 Honeylochus Drive. Setelah tiba di rumah, dia melihat bahwa pintu garasi terbuka dan lampu garasi menyala. Lampu di garasi hanya akan aktif dalam beberapa menit setelah pintu dibuka. Dia juga memperhatikan bahwa pintu masuk lain ke rumah tidak terkunci. Karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan putrinya sendirian, dia memastikan untuk mengunci pintu rumah sebelumnya. Dia segera masuk saat kepanikan mulai terjadi. Dia mencari di rumah, dia memanggil nama Lee yang hanya disambut dengan keheningan. Ketika dia terus menelusuri rumah, dia dihadapkan dengan pemandangan yang mengganggu di depannya. Sebuah genangan darah di lantai dengan darah berceceran di dinding. Ketika dia sampai di kamar Lee, dia melihat selimut kesayangannya telah tertinggal di lantai dalam tumpukan kusut. Saat itulah Vicky menelepon 911, dia dengan panik memberitahu polisi bahwa dia butuh bantuan. Putrinya telah hilang dan ada darah di rumah. Polisi segera tiba di tempat kejadian. Mereka memeriksa pintu rumah tetapi tidak dapat menemukan bukti masuk paksa yang membuat penyelidik percaya bahwa Lee bisa saja membuka pintu untuk seseorang. Pencarian pun dilakukan lebih lanjut di rumah itu. Polisi menemukan lebih banyak darah, bersama dengan genangan yang signifikan di sepanjang lorong. Darah juga ditemukan di kamar tidur Lee, kamar mandi dan di pintu kamar tidurnya. Darah masih basah dan terdapat pola cipratan,
serta sebuah helaian rambut di kusen pintu sesuai dengan cedera kepala yang signifikan pada seseorang sekitar 5 kaki. Dan Lee tingginya adalah 4 kaki 10. Darah di kamar mandi membuat penyelidik percaya bahwa siapapun yang berada di rumah itu, pagi itu telah mencoba untuk membersihkannya. Berdasarkan bukti-bukti yang menumpuk di depan mereka, polisi percaya bahwa Lee telah dibunuh di dalam rumah. Setelah menggeledah kamar tidurnya, Vicky memberitahu polisi bahwa beberapa barang penting hilang termasuk sepatu Lee, beberapa pakaian dalam, kantung tidur, dan kacamatanya. Di keranjang cucian, mereka menemukan gaun tidurnya yang berlumuran darah, yang berarti Lee pasti mengenakan sesuatu yang lain ketika dia pergi atau dibawa kabur dari rumah. Yang bertanggung jawab atas penyelidikan saat itu adalah Kepala Polisi Bart Aguirre, dan dia tahu bahwa gaun tidur itu memberikan petunjuk penting tentang apa yang mungkin terjadi pada Lee. Katanya, karena sepertinya darah telah menetes ke gaun tidurnya, Anda akan berpikir bahwa lukanya pasti di atas leher. Mungkin polisi dengan cepat memobilisasi dan membentuk tim pencari di seluruh Tupelo dalam upaya putus asa. Untuk akhirnya mereka merilis deskripsi tentang Lee. Tingginya 4 kaki 10,95 pon, dengan rambut pirang dan mata coklat. Polisi menelusuri hutan di daerah sekitarnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Karena cuaca, anjing pelacak pun tidak dapat mencium bau. Pada awal tahun 1990, pengujian DNA masih dalam tahap awal, sehingga polisi harus menggunakan golongan darah. Para penyelidik dapat menentukan bahwa golongan darah Lee adalah O. Wawancara dilakukan dengan orang-orang terdekatnya, termasuk seluruh keluarga, teman sekelas, tetangga dan guru, semua diinterogasi. Tetapi polisi masih belum memiliki petunjuk yang kredibel. Ayahnya Donald, yang ditempatkan di luar negara bagian di Virginia, pada saat putrinya menghilang tidak dapat menahan amarahnya. Katanya, pengecut ini pasti benar-benar merasa seperti pria atau wanita yang tangguh untuk memukuli seorang gadis kecil sampai mati. Seringkali saya tidak dapat membayangkan betapa ngerinya Lee ketika sampah ini memukulinya sampai mati dan melihatnya berdarah. Ayahnya menceritakan bahwa Lee adalah gadis kecil yang cerdas dan manis. Dia adalah anak ayah seperti semua gadis kecil. Dia suka dipeluk, dia suka pizza, dia juga suka anjing. Rick Hammond yang menulis untuk The Daily Journal sebagai reporter kriminal mengatakan, kota kecil Tupelo tiba-tiba menjadi pusat media. Tempat yang dulu terkenal karena sebagai kampung halaman Elvis Presley, kini menjadi terkenal kembali. Tetapi kali ini untuk alasan yang jauh lebih jahat. Kota itu adalah jenis tempat di mana orang merasa aman. Meninggalkan pintu mereka tidak terkunci itu memiliki rasa komunitas yang kuat, dan itu adalah tempat yang orang banggakan untuk menyebut sebagai rumah. Rick Hammond mengatakan bahwa orang-orang dari Tupelo menginginkan semacam kepastian bahwa ini bukan orang asing yang muncul di sebuah rumah dan menculik seorang gadis. Beberapa hari pertama orang-orang sangat heboh dalam hal mencoba mencari tahu apakah dia mungkin masih hidup di suatu tempat dan terluka. Mencari tempat-tempat di mana dia tersembunyi, terluka dan hilang. Kota yang indah ini tiba-tiba menjadi terbalik dengan hilangnya salah satu dari mereka. Semua orang tahu seorang gadis seperti Lee. Seminggu setelah dia menghilang, seorang pekerja di McDonald mengatakan mereka telah melihat seorang gadis di drive-thru yang memiliki kemiripan dengan Lee. Polisi dengan cepat mengejarnya, namun ini bisa juga akan menjadi bukti sebagai alarm palsu.
Rumor juga mulai berputar di sekitar mantan pacar Vicky, Barney Yarbrough. Dia dan Vicky baru-baru ini mengakhiri hubungan mereka, dan Barney diduga telah melakukan kekerasan terhadap Lee. Ada juga laporan bahwa Lee pernah suatu hari tiba di sekolah dengan mata hitam dan memar, tetapi bukti ini tidak didukung. Barney langsung ditarik untuk diinterogasi oleh penyidik. Namun dia mampu memberikan alibi yang kuat dan dia lulus tes poligraf. Ini membuat polisi kembali lagi ke titik awal. Pada tanggal 9 September, 2 minggu setelah Lee menghilang, sebuah paket tiba di rumah. Itu adalah amplop 8 inci yang ditujukan kepada Barney Yarbrough, mantan pacar Vicky. Dan alamat pengembaliannya sama dengan alamat pengirim surat. Paket itu berisi kacamata Lee, kacamata yang telah diambil dari rumah pada hari dia menghilang. Cap pos menunjukkan itu dikirim dari dekat Boonville. Setelah ini FBI direkrut untuk membantu penyelidikan. Surat itu dikirim ke Laboratorium Kejahatan Negara Bagian di Jackson untuk menganalisis tulisan tangan dan DNA. Mereka mencoba untuk mengekstrak DNA dari perangko di amplop, tetapi siapapun yang mengirimnya telah menggunakan air sebagai pengganti air liur untuk perekat amplop itu. Kepala polisi percaya bahwa kacamata itu telah dikirim dalam upaya untuk mengalihkan penyelidikan. Donald diberitahu oleh beberapa penduduk setempat untuk melihat Vicky lebih dekat. Dia berkomentar mengatakan, "Saya sudah melakukan itu, saya tidak tahu apakah ibunya terlibat." Polisi juga akan segera mengalihkan perhatian mereka ke Vicky sebagai bagian dari penyelidikan. Dia diberi 3 kali tes poligraf terpisah. Sekali dengan kepala polisi Tupelo, dan 2 kali dengan FBI. Setelah menganalisis hasilnya, pemeriksa independen menyatakan bahwa dia telah menunjukkan tanda-tanda penipuan atau kecurangan dalam setiap tes. Kepala polisi mengatakan pada tahun 2017, "Anda tidak bisa mengecualikannya, masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk Vicky, dan saya tidak tahu apakah itu tidak biasa bagi seseorang untuk pergi bekerja dan berkata, 'Baiklah, saya baru saja meninggalkan Lee, tetapi saya akan menelepon dan memeriksanya.' Mengapa memeriksanya segera setelah dia baru saja meninggalkannya?" Dalam sebuah wawancara tahun 2012 dengan The Daily Journal, Vicky mengatakan bahwa Lee tidak akan pernah membuka pintu untuk orang asing. Jadi siapapun yang bisa diizinkan Lee masuk pastilah seseorang yang dia kenali dan percayai. Orang yang dia curigai terlibat dengan hilangnya putrinya, tinggal hanya 1 mil jauhnya dari mereka. Yaitu adalah seorang guru sekolah Alkitab dan berbagi ketertarikan bersama Lee terhadap kuda di pelatihan kuda, di dekat North Thomas Street. Seorang pria bernama Oscar McKinley Kearns, 9 bulan setelah Lee menghilang dari rumahnya. Kearns menculik seorang gadis yang dia temui melalui sebuah gereja di Tupelo. Gadis itu sendirian di rumahnya sekitar pukul 7 pagi, ketika dia datang dengan kedok mengantarnya ke sekolah. Sebaliknya dia mengantarnya ke daerah terpencil di DeSoto County dan menjadikannya sasaran serangan seksual yang mengerikan dan berkepanjangan. Dia kemudian mengantarnya ke sekolah di mana gadis itu akhirnya melaporkannya ke polisi. Dia dihukum dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara dan ditangguhkan sebanyak 16 tahun. Setelah menjalani kurang dari 4 tahun dalam tahanan, dia dibebaskan. Dia kembali dihukum pada tahun 1999 karena menculik pasangan dan melakukan kekerasan seksual terhadap wanita itu. Pada tanggal 9 November 1993, sebuah media Mississippi melaporkan bahwa sebuah tengkorak telah ditemukan di selokan di Monroe County dan telah diidentifikasi sebagai Lee.
Beberapa hari kemudian ini ditarik kembali setelah pengujian lebih lanjut. Dan terungkap bahwa itu adalah sisa-sisa tulang Pollyanna Sukeit yang telah hilang pada bulan Maret tahun itu. Pada tahun 2009, Ibu Lee, Vicky mengatakan bahwa dia tidak menerima apapun dengan pasti dan sampai mayatnya ditemukan, dia akan tetap berharap bahwa Lee masih hidup.